Forum G20 terdiri dari 20 negara yaitu Amerika Serikat, Argentina, Brasil, Australia, Kanada, Meksiko, Turki, Indonesia, Korea Selatan, Jepang, Cina, Jerman, Inggris, India, Arab Saudi, Afrika Selatan, Italia, Indonesia, Prancis, Rusia ditambah Uni Eropa. Pada pertemuan dengan Perdana Menteri Australia, Scott Morrison, pemerintah Indonesia dengan pemerintah Australia menyepakati Joint Statement on Cooperation on Green Economy and Energy. Australia juga mendukung bahwa kebijakan di sektor energi dan transisi energi yang harus diikuti dengan pembiayaan maupun investasi terkait dengan iklim serta teknologi yang terjangkau dan tersedia. Hal ini diharapkan bisa mendorong percepatan energi hijau. Pada isu pandemi, kedua negara membahas mengenai kerjasama pembukaan akses pariwisata dengan pengakuan sertifikasi vaksin oleh sejumlah negara. Presiden RI juga memberikan apresiasi atas bantuan pemerintah Australia yang mengirimkan bantuan vaksin sebanyak 10,5 juta dosis beberapa waktu lalu. Pertemuan bilateral Presiden RI yang kedua adalah bersama dengan Presiden Prancis yaitu Emmanuel Macron. Pertemuan ini membahas kerjasama di bidang alutsista atau alat utama sistem senjata dan produksi bersama. Selain itu, pemerintah Prancis juga menyampaikan dukungannya dalam presidensi G20. Sementara itu, pemerintah Indonesia juga membahas terkait kerjasama yang dilakukan antara Indonesia dengan Uni Eropa, di mana Prancis merupakan presiden Uni Eropa saat ini. Indonesia berharap bahwa dengan adanya akselerasi bagi ekonomi Indonesia akan meningkatkan ekspor Indonesia ke Eropa dan sebaliknya. Kedua negara juga membahas isu mitigasi perubahan iklim terkait pencegahan deforestasi. Presiden RI mengungkapkan bahwa saat ini kasus karhutla atau kebakaran hutan dan lahan telah mencapai titik terendah dalam 20 tahun terakhir. Presiden RI berkomitmen untuk melakukan upaya restorasi hutan bakau hingga 600.000 hektar dalam 3 tahun ke depan. Terakhir pada pertemuan bilateral dengan Turki, pemerintah Indonesia membahas beberapa kerjasama antara lain terkait CPO Indonesia yang memiliki pasar besar di Turki. Presiden Turki yaitu Recep Tayyip Erdogan juga mengungkapkan rencananya untuk kunjungannya ke Indonesia pada awal tahun 2022 nanti untuk membahas kemitraan ekonomi komprehensif. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengusulkan beberapa upaya menangani krisis kesehatan akibat COVID-19 dan pemulihan ekonomi secara global. Presiden mengusulkan beberapa langkah antara lain pertama, membuat mekanisme penggalangan sumber daya kesehatan global. Yang kedua, protokol kesehatan global untuk aktivitas lintas negara ketika mengoptimalkan peran G20 dalam upaya mengatasi kelangkaan dan kesenjangan alat kesehatan esensial. Selain Jokowi, para pemimpin dunia juga mengutarakan pandangannya berkenaan dengan vaksinasi dengan target 40% dari 2021 dan 70% pada pertengahan 2022. Hal ini sesuai dengan strategi yang dicanangkan Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO soal inokulasi. Kemudian mereka juga menyampaikan pentingnya menciptakan mekanisme dalam menghadapi pandemi di masa depan. Hal ini yang disinggung para pemimpin itu kerjasama yang erat antara Menteri Keuangan dan Menteri Kesehatan serta organisasi internasional seperti WHO, World Bank, dan Dana Moneter Internasional, termasuk ketersediaan dana untuk menghadapi pandemi COVID-19. Selanjutnya, Menteri Keuangan atau Menko Sri Mulyani Indrawati menyampaikan
bahwa perubahan iklim merupakan isu penting yang perlu dibahas di dalam G20 Summit mengenai bagaimana semua negara bisa menyelenggarakan komitmen sesuai dengan Paris Agreement. Ini akan menjadi fokus pembahasan yang sangat penting, baik di G20 Summit sekarang ini yang nanti akan menjadi isu yang waktu presidensi Indonesia di antara para menteri keuangan. Menurut Menteri Keuangan, transisi Indonesia dan negara-negara lain untuk menuju kepada low carbon harus affordable, adil dan available. Jadi, ini aspek financing dari delivery climate change. Komitmen menjadi sangat penting karena semua negara pada akhirnya bisa jadi komit, tapi kalau mereka tidak membayar atau tidak affordable, maka dia tidak bisa mendeliver komitmen untuk penurunan CO2. Di sisi lain, Menko juga menyampaikan mengenai ancaman pemulihan ekonomi dunia selain akses vaksin yang tidak merata, yaitu terjadinya inflasi, kenaikan energi, dan disruption dari supply. Ini terjadi di negara-negara yang pemulihannya sangat cepat, namun kemudian muncul komplikasi dalam bentuk kenaikan harga, energi, dan supply disruption. Menko menjelaskan supply side-nya tidak mengikuti ketika permintaan pulih dengan cepat dan kuat. Berbagai disruption terjadi di pelabuhan sehingga barang-barang tidak bisa diangkut, atau supply disruption berdasarkan bahan baku yang tidak bisa dikirim sehingga barangnya tidak bisa dibuat di dalam manufaktur. Kenaikan energi yang begitu sangat cepat juga terjadi karena investasi di bidang energi, terutama yang non-renewable, itu sudah merosot tajam dihadapkan pada permintaan terhadap energi yang melonjak akibat pemulihan ekonomi dan sekarang mendekati masuk winter. Hal tersebut mendorong inflasi yang tinggi di berbagai negara sehingga terjadi ancaman pemulihan ekonomi global. Indonesia juga perlu waspada terhadap kemungkinan terjadinya rembesan hal tersebut. Selain itu, fokus di dalam pembahasan G20 yang kemudian dikaitkan dengan inklusi keuangan adalah mengenai aspek ekonomi digital atau financial teknologi. Karena Indonesia sesuai dengan temanya tadi, yaitu Recover Together, Recover Stronger, itu berarti pemulihan harus merata di antara semua negara dan di dalam satu negara juga untuk masyarakat, terutama kelompok usaha kecil menengah juga harus pulih, dan itu peranan dari teknologi digital menjadi penting.